Crazy in Love, Chapter 6, yang sedang kasmaran. "Hayo, kok senyum-senyum sendiri nih?" goda Mariska. Kala ia dan Hana mendatangi Zahra yang duduk sendirian di kantin sekolah. "Apa sih kamu, Mer?" sahut Zahra. "Loh, apa sih aku?" katanya. "Kamu itu kenapa senyum-senyum sendiri? Jadi stres gara-gara itu cowok?" balas Hana dengan lantang. Seketika paha Hana mendapat jubitan dari Zahra. Ia juga memperingati Hana untuk tidak mengeraskan suaranya. Bukan hanya Hana, Mariska juga diperingati. "Lihat-lihat dong kalau mau ngegas, ini area publik. Gimana kalau malaikat penjaga tiba-tiba muncul?" kata Zahra menyebut kakaknya Raihan sebagai malaikat penjaga. Hana dan Mariska terpingkal-pingkal, menambah kesal Zahra. Ditariknya 2 kursi yang kosong itu oleh keduanya. Dengan melingkar, mereka berdua duduk segera. Tiba-tiba Mariska mencondongkan kepalanya ke depan. Tangannya juga memberi kode agar kedua temannya juga merapat mengikutinya. Membuat Zahra dan Hana kebingungan. Namun mereka berdua tetap mengikuti kode itu. Merapatkan kepala mereka, bersiap mendengarkan kisah yang akan diceritakan oleh Mariska. "Ada apa sih?" seru Zahra, enggan namun tetap mencondongkan kepalanya juga. "Iya ini anak, emang ada gosip apa di sekolah kita ini?" sambung Hana, juga enggan menurutinya. "Menurut informasi yang aku dapat, itu cowok namanya Kabir. Dia masih jomblo," ungkapnya. Seketika Zahra menarik kepalanya, bersandar malas ke kursi. Kedua tangannya juga melipat ketat. "Itu aku juga sudah tahu, Nona," ujar Zahra. Masih ada lagi," sahut Mariska, tidak terima disepelekan. Hana mengikuti sikap Zahra. Setengah mengabaikan Mariska, ia menarik tubuhnya dan bersandar malas di kursi. Zahra tidak tertarik untuk mendengarkan. Pastinya informasi yang didapat tidak akan jauh berbeda dengan apa yang didapatnya dari Ima. "Zahra, ini informasi penting," seru Mariska, menarik kembali cewek itu agar bergabung kembali. Meski ogah, Zahra tidak membantahnya. Ia mendengarkan cerita Mariska walaupun tidak bersungguh-sungguh. Sementara Hana memilih bangkit dari meja itu, menawarkan Mariska minuman atau makanan. "Kamu mau aku belikan minuman sama makanan apa?" tanyanya. Akan tetapi tangannya ditarik oleh Mariska, memaksa cewek itu duduk kembali. "Jangan kemana-mana," perintahnya. "Iya Putri Jutek," ujar Hana, agak dongkol kala kembali pantatnya menempel ke kursi. Mariska melanjutkan informasi yang ia dapat lewat Ima, hasil dari chattingan dengan cewek itu semalam. Kendati dengan suara rendah, Mariska tetap bersemangat menyampaikan informasi itu. Informasi yang dinilai sangat berarti bagi Zahra. "Sungguh itu, Mer," ujar Zahra cukup terpengaruh. Dengan antusias, ia bertanya lebih lanjut pada Mariska. Sambil menyeringai, Mariska menyombongkan diri kala menjelaskan lebih detail lagi. "Halah, kebanyakan gaya kamu," ledek Hana dan melempar bungkus permen ke Mariska. Namun cewek itu tidak terpengaruh. Tetap saja ia bersuara dengan gaya menyombongkan diri, melipat kedua tangannya dan juga menyilangkan kaki. "Iya, ini dari teman ceweknya itu," kata Mariska menegaskan. Sambil senyum-senyum, Zahra menarik lengan tangan kiri Mariska sehingga cewek itu terhuyung. Gelagatnya mudah ditebak. Dengan cepat, tangan Hana menepuk punggung tangan Zahra. "Gak usah pasang muka imut," hardiknya juga. Muka Zahra kusut, setengah melotot ke Hana. Bukannya tersinggung, cewek itu malah tak kuat menahan tawa. Disambarnya leher Hana, ditarik hingga kepalanya terdorong ke sisi Zahra. "Pokoknya kalian harus ikut," ujar Zahra memberi perintah. Entah kapan 3 cowok yang ngakunya populer di sekolah itu muncul. Tiba-tiba saja Raihan berdiri di hadapan meja mereka, menatap tajam ke Zahra yang belum membebaskan kepala Hana. Mulut Hana masih mengoceh, mengeluarkan semua yang ingin dia keluarkan hanya untuk menggoda Zahra. Seketika tangan Zahra yang satunya membungkam mulut Hana, kemudian membebaskan Hana.
Tiga cewek wedding pitch itu duduk dengan kaku, mengalihkan perhatian mereka yang nampak waspada, juga sama-sama terlihat tegang bawaannya menghadapi tiga pangeran sekolah. "Ikut kemana?" tanya Raihan tanpa senyum di wajahnya. Ia sendiri diapit oleh dua orang temannya, dan salah satu dari yang dua itu tak lain adalah Dimas, cowok yang digadang-gadang sebagai kandidat terkuat calon pacarnya Zahra di masa depan. Mungkin dua teman Zahra yang memang takut dengan Raihan memilih bungkam. Gimana tidak takut? Raihan memang memasang sikap kaku dan menjaga jarak, dalam artian tidak mengakapkan diri. Juga suaranya saat menegur bikin bulu kuduk merinding. "Kok malah pada diem? Gak ada yang mau jawab?" desak Raihan dengan dahi mengerut, membentuk beberapa lapisan. Nada suara juga ditekan, memberi isyarat akan ketidaksukaannya jika ditentang. Di bawah meja, tangan Zahra meminta bantuan Mariska. Kendati wanita itu sama-sama ciut nyalinya, ia masih cukup memiliki keberanian buat bersuara. Dan itulah yang membuat Mariska amat teramat tidak disukai oleh Raihan. "Itu beli peralatan melukis," kata Mariska. Keluar begitu saja itu ide. "Peralatan melukis?" seru Dimas. Hana dan Mariska menoleh ke cowok itu, tapi tidak dengan Zahra yang malah ogah melihat tampangnya. Apalagi saat itu cowok senyum-senyum sok ganteng, tambah senep rasanya. "Jadi adikku ikut kelas melukis?" seru Raihan. "Iya," sahutnya singkat, tidak berani menambah kata yang lain. "Sejak kapan dia ikut melukis? Apa kamu yang nyeret dia?" kata Raihan bertambah dengan sangar. Raihan bertanya dengan sangar. Dalam hati Mariska mengumpat, meluapkan emosi yang terganjal di dada. Dasar cowok neraka. Mukanya aja ganteng, tapi perangainya gak ngalahi penghuni neraka saja. Umpatnya di hati. Kamu, kalau gak suka langsung bilang, gak usah ngegundal di hati, biar itu mulut gak manyun-manyun sendiri, tegur Raihan dengan nada suara tinggi serta sorotan mata yang seolah hendak menerkam saja. "Oh kakak, ngapain sih masih di sini? Udah sana," usir Zahra dengan nada kesal, mengusir Raihan untuk membantu Mariska keluar dari situasi tak nyaman itu. "Tungguin kakak nanti, kita pulang bareng," kata Raihan yang berniat mendekatkan Zahra dan Dimas. "Sudah telat, aku mau keluar bentar beli perlengkapan melukis," tolak Zahra. "Beli sama aku saja nanti," sahut Raihan. "Enggak," tolak Zahra dengan nada rendah. Dimas yang mengerti akan penolakan Zahra tidak memaksa. Sebaliknya, ia memilih jalur lain, tidak dengan cara memaksa seperti yang diterapkan Raihan. "Sudah, biarkan dia pergi sendiri sama teman-temannya," kata Dimas mencuri hati Zahra. Sayangnya, wanita itu tidak terpengaruh dengan perhatian yang diberikan Dimas. "Jangan lama-lama di luar, sebelum papa sama mama balik sudah harus di rumah," kata Raihan mengingatkan. Dengan terpaksa, Raihan dan dua temannya berlalu dari sana, memilih meja yang tidak terlalu jauh dari Zahra. Hitung-hitung sekian mengawasi adiknya. "Harusnya kamu jangan gitu," tegur Raihan yang tidak suka dengan sikap yang diambil oleh Dimas. Padahal bagi Dimas itu tak lain supaya menggait hati Zahra yang tak ketemu juntrungnya dalam membuka hati. Menurutnya malah sikap Raihan yang keliru. Sikap kaku seperti itu tidak bakal membuahkan hasil. Yang ada Zahra tambah tidak suka. "Justru kalau terlalu memaksa yang ada dia tambah gak suka ke aku," kata Dimas mengeluarkan pendapatnya. "Aku sependapat sama Dimas. Kamu ini terbiasa digembleng keras, jadi kebawa ikutan keras," sahut Yoga. Raihan terbungkam memikirkan perkataan dua temannya tadi. Ia tidak terpojok, hanya menyadari memang aturan yang diterapkan di rumahnya cukup ketat, terutama sang ayah yang tidak suka dibantah. "Besok kamu ini cocoknya masuk taruna," imbuh Yoga meledek. "Bukannya itu cita-citamu?" balas Raihan balik meledek Yoga lantaran anak itu rajin berolahraga, tidak seperti dirinya yang ogah-ogahan. Olahraga itu buat kesehatan, juga pembentukan tubuh, biar tubuh cool, bela Yoga tidak sependapat. "Niatnya ini anak biar tambah dikagumi cewek pas lihat badannya," sambung Dimas. "Gak usah ngatain orang,
Bukannya kamu sekarang ikutan olahraga juga, bantah Yoga. Itu kan niatku murni buat jaga kesehatan, biar badan seger, kata Dimas membuat pembelaan. Maksudnya badan seger, biar mata cewek ikutan seger pas ngelihat gitu, sahut Raihan, memancing seringai Yoga, merasa puas hatinya terbantu. Mulutmu ini emang pedesnya kayak ceker setan aja, umpat Dimas meluapkan emosi. Raihan hanya tersenyum singkat. Tidak seperti Yoga yang malah terkekeh mendengar umpatan Dimas. Sesuatu terlintas di otak Raihan. Tiba-tiba saja dengan suara rendah ia mengungkapkan ide itu pada kedua temannya. Minggu besok kalian olahraga lagi nggak? Tanya Raihan serius. Iya dong, rencananya kita mau goes stop di taman kota, sekalian berolahraga di sana sambil bersantai, jawab Yoga, membocorkan rencana akhir pekannya dengan Dimas. Aku ikut, nanti aku ajak Zahra olahraga juga, gimana menurutmu? Kata Raihan, menanyakan pendapat kedua temannya. Kompak mereka tidak bersuara, masih menimbangnya sebelum senyum terjalin di wajah Dimas terutama. Oke, kita tunggu di simpang 5 ya, jawabnya, riang mendapat jalan menuju cinta. Jam berapa kita ngumpulnya? Tanya Raihan lagi. Jam 5:30, kata Yoga. Emang kamu punya sepeda gunung? Imbuhnya menanyakan. Tubuh Raihan merosot ke sandaran kursi. Baru sadar ia jika tidak memiliki sepeda gunung. Namun itu bukanlah masalah besar. Tinggal merengek sedikit ke sang ibu. Pastilah berikutnya sepeda gunung didapat. Tenang, pulang sekolah aku langsung minta dibelikan ke mama, kata Raihan. Kembali cerah mukanya. Kamu ini sudah lupa siapa Raihan, sindir Yoga sambil menyeringai. Ya, aku tahu, tidak perlu diragukan masalah remeh-temeh ini, sahut Dimas membalas seringai itu. Kedua meja sama-sama memiliki rencana. Raihan tentu dengan usahanya mengaitkan Zahra dengan Dimas. Sementara kelompok Zahra menyusun rencana untuk menemui Kabir di tempat cowok itu bekerja. Hingga bel berbunyi, mereka masih sibuk dengan urusan masing-masing sambil menyeruput minuman yang dipesan. Ayo buruan, seru Zahra bangkit lebih dulu. Hafalanku belum lancar, gimana ini? Ratap Mariska. Bukannya dia memiliki otak siput, tapi cewek itu paling malas jika mendapat tugas hafalan. Itu soalnya kamu malas menghafal, hardik Hana menarik tangan Mariska yang enggan bangun. Ayo buruan, gak ada adegan tiba-tiba sakit perut terus izin ke ruang kesehatan, sambung Zahra ikutan menarik tangan Mariska. Di meja lain, kaum cowok yang juga beranjak bangun. Diam-diam Dimas memperhatikan Zahra dan kedua temannya. Ia tundukkan mukanya kala tersemat senyum. Dia itu memang cantik, ucapnya di hati. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.